untuk yang non alam sendiri, Nah ini non alami yang yang non alam sendiri ketika berbicara di wilayah IKN sebenarnya tepat sudah ada Pak Kasat juga di sini, mungkin ada Mbak Helena juga yang luar biasa di masyarakat juga perjuangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama podcast Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita kedatangan dua tamu karena yang sebelah kiri saya itu tuan rumah juga. Orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa, baik itu pasca, sebelum, pada saat dan sesudah. Mereka adalah orang-orang yang sibuk ngurusin tentang kondisi daerah kita ketika kemudian ada potensi bencana sampai terjadinya bencana. Bahkan penanganan orang-orang atau masyarakat yang jadi korban pada waktu bencana. Nah, hari ini kita akan ngobrol bicara tentang masalah potensi bencana di ibu kota negara. Ya, berat-berat juga tapi ya nggak apa-apa. Hari kita ngobrol biar publik tahu bahwa hari ini teman-teman udah berbuat apa sih, terus kemudian antisipasinya seperti apa dan bagaimana menyelesaikan ketika kemudian masalah itu muncul. Nah, karena kita akan mungkin banyak bicara tentang masalah genangan, bukan banjir bang, genangan. Oke, langsung aja saya minta masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri. Oke, dari depan saya dulu deh. Atau Mbak Helena, ini adalah tamu kedua kalinya datang di studio Polres. Oke, Mbak Helena dulu. Oke, baik, terima kasih. Sudah diundang hadir di sini. Saya perkenalkan, nama saya Helena, analis kebijakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit, di BPBD itu ada 3 bidang selain sekretariat itu. Yang pertama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian bidang kedaruratan dan logistik, kemudian bidang rekonstruksi. Ada 3 bidang dalam BPBD. Ya, jadi pra, ketika, dan pasca bencana. Oke, langsung teman nongkrong, teman diskusi, dan juga hari ini pada waktu diskusi sering bicarain tentang masalah bencana. Dia merupakan salah satu pemerhati atau praktisi lah ceritanya, praktisi bicara tentang masalah kondisi alam daerah kita. Perkenalkan diri, Bang. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Saya teragitasi, Bang. Teragitasi makanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jarwanto, dan kalau dengan Mbak Helena mungkin sudah sering ketemu, kita sering sama-sama. Tapi sama komandan ini baru ketemu nih kayaknya. Gitu. Langsung baru satu meja, Bang. Iya, baru satu meja langsung. Makanya agak gini-gini. Ya, terkait dengan kebencanaan, bicara kebencanaan ya mungkin hari ini saya mewakili masyarakat lah. Ya, mewakili masyarakat khususnya Penajam Pasir Utara ketika berbicara kebencanaan, permasalahan bencana di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, sama mungkin aplikasi dari segitiga birunya BPBD kali ini. Iya. Ya, kan? Artinya ada masyarakatnya kan. Relawan. Iya. Oke, mantap. Mungkin itu sementara sambil nanti ya kita mulai diskusinya. Kita diskusi mengalir. Karena bilang orang kan tak kenal maka tak sayang, Bang. Siap. Nah, kalau saya kan sudah kenal, Bang. Dan juga sayang sudah. Sayang. Ya, ini Bapak ya sering ketemu di Polres karena memang di sini aktivitasnya, dan beliau merupakan juga ya tuan rumah di tempat ini. Langsung aja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Gunadi, jabatan Kasat Samata Polres PPU.
Ya, kita hari ini temanya SAR, Pak ya. Iya, besar. Nah, SAR, penanganan bencana. Yang pertama, pra untuk Samapta ikut sosialisasi dalam kegiatan tersebut dan menjaga keamanan supaya menjaga harta benda manusia supaya kedua-duanya selamat. Ini dan menentukan mana kita mencari informasi titik-titik bencana. Rawan bencana. Rawan bencana, contohnya banjir longsor, banjir, termasuk kebakaran hutan. Kita punya data, jadi kita minta data dari Intel, mungkin dari Pemda dan sebagainya, dari BPD ya. Jadi kita saling berkoordinasi untuk menjaga supaya keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama sebelum pasca pra bencana. Yeah. Contohnya supaya itu rawan bencana, kita sosialisasi masyarakat bahwa ini rawan bencana. Begini loh supaya kita kalau ada kejadian, contohnya dekat rumah, dekat tebing, ya berarti kalau ada gemuruh, umpama ada longsoran, berarti dia harus buru-buru keluar rumah dan lari ke tempat yang aman. Contohnya begitu. Berarti Untuk yang pertama yang diselamatkan adalah nyawanya. Itu aja. Itu paling pembukaan dari saya. Mantap. Saya lanjutkan kembalikan. kita ini sebenarnya belum. Nah, terus yang pas pelaksanaan bencana, kita mendatangi bencana, nanti sampai sana mungkin koordinasi sama BPBD sama relawan menjadi satu untuk penanganan tersebut. Setelah peranya mengevakuasi korban dan selain itu tugas kepolisian ada selain mengevakuasi korban juga menjaga keamanan. Contohnya posko ketika ada posko. Bukan posko, keamanan masyarakat. Bukan hanya posko ya? Bukan posko. Termasuk harta benda yang ditinggalkan nanti kita ada tim keamanannya juga. Selain tim SAR-nya ke situ ada tim keamanan juga. Bukan posko aja, Pak, saya bilang. Termasuk wilayah harta benda dan nyawa yang masih hidup. Ya, contohnya kan gitu. Bahkan cari kalau yang sudah meninggal juga ya dicari. Ya dicari, Pak. Nah, betul. Nah, karena contohnya bukan cuma yang hidup, Pak, sampai yang meninggal juga diurusin. Diurus sampai ke rumah sakit. Nanti kalau sudah sampai ke posko, berarti kita ambil sama di dinas kesehatan untuk diantar untuk diotopsi kan gitu. Masing-masing di instansi yang sudah punya tupoksi masing-masing ya. Oke, saya bukan bicarain tentang ini kayak bukan talk Bang. Tapi ini lebih diskusi. Karena nanti saya bawa formal banget jatuhnya. Saya nggak mau. Kita mau suguhkan dengan hal-hal yang ringan saja. Saya sejauh ini kita ngelihat bahwa kondisi Penajam Pasir Utara ditunjuk jadi ibu kota negara. Penajam Pasir Utara dengan ditunjuknya Kabupaten Penajam Pasir Utara, artinya pemerintah pusat sudah menganalisa bagaimana kemungkinan kondisi daerah ini. Dan ya seperti informasi yang kita dapat sebelumnya, Penajam Pasir Utara ditunjuk bukan simsalabim atau atas dasar ya udah karena di sini nggak cocok langsung di sini aja, nggak begitu, tapi melalui proses yang cukup panjang, bahkan analisa yang cukup panjang. Hari ini dengan hadirnya banyaknya manusia di Penajam Pasir Utara, potensi pembangunan akan terus meningkat dan kondisi bencana yang ada itu akan jadi ancaman untuk masyarakat kita sendiri. Saat ini dalam perspektif ataupun sudut pandang Abang sebagai relawan ataupun praktisi melihat kondisi kabupaten, apa yang kemudian paling rawan Bang terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara? Untuk bencana ya? Iya, pastilah Bang. Izin Dan ini Dan. Ya, Helena, mohon maaf ini. Betul. Jadi kita kembalikan lagi ke pengertian bencana. Dia bencana itu kan ada bencana alam, bencana non alam. Non alam sendiri ada dalamnya termasuk gagal teknologi, ya kan? Mas Hasan tadi sampaikan mau bahas yang ringan-ringan ini Dan. Tapi yang tanyakan berat banget. Ini berat nih ya ini. Yang ditanyakan berat. Ya, ini berat. Maunya ringan tapi berat. Maksudnya penyuguhannya. Iya. Kalau temanya tetap berat. Luar biasa ini, karena langsung disuguhkan dengan IKN. Ya pasti Bang, karena bagaimanapun Penajam Pasir Utara ditunjuk ibu kota negara dan hal yang paling seksi
saya pikir dengan obrolan kita hari ini, pusat pun bisa melihat apa yang kemudian harus disupport terkhusus bicara mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Oke. Ini sarana buat kita. Jadi saya kembalikan lagi awal mula IKN ini mencuat ke permukaan, kemudian dasar pemerintah kita juga menyampaikan bahwa Kecamatan Sepaku adalah salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang aman dari bencana berdasarkan IRBI, Indeks Resiko Bencana Indonesia. Jadi Indeks Resiko Bencana Indonesia di Kabupaten Penajam Pasar Utara mungkin bisa diakses kalau teman-teman bisa buka di Google. Itu poinnya untuk kategori bencana sedang sampai tinggi. Sedang sampai tinggi. Nah, yang jadi masalah ini sedangnya apa, tingginya apa ya. Makanya saya bilang agak-agak berat nih kalau saya. Ya, dengan poin kalau saya tidak salah ingat awalnya 159 ya, kategori sedang sampai tinggi 159. Nah, saat ini 2022 update terakhir pengurangan resiko bencananya kurang lebih sekitar angka kalau tidak salah ini 156. Ada penurunan 3 poin dari indikatornya ya, indikator dan parameternya di situ. Nah, saya yakin pemerintah pusat juga sudah mengantisipasi karena di dalam parameter itu ada, kita berbicara nanti single hazardnya apa di Kecamatan Sepaku, multi hazardnya apa yang ada di Kecamatan Sepaku dan sekitarnya kan, yang calon IKN nih kemarin. Kalau pandangan saya terkait dengan apa nih yang paling besar ya, yang paling besar tadi saya bilang kembalikan lagi ke pengertian bencana bahwa bencana itu tidak hanya bencana alam tetapi ada bencana non alam. Nah, bencana alamnya yang paling tinggi kalau kita bicara parameternya itu dari sejarah kebencanaan yang ada di Kecamatan Sepaku, di situ ada banjir, longsor juga terjadi, tetapi jangan salah, wilayah Sepaku juga pernah terjadi kurang lebih sekitar tahun kalau nggak salah 2015 2016 kalau tidak salah itu pernah terjadi angin puting beliung. Iya betul. Di Bumi Harapan kalau saya tidak salah, Bumi Harapan Bukit Raya, dan itu menjadi indikator kita untuk memasukkan poin-poin itu sebagai evaluasi. Kemudian untuk yang non alam sendiri, nah ini non alami yang non alam sendiri ketika berbicara di wilayah IKN sebenarnya tepat sudah ada Pak Kasat juga di sini, mungkin ada Mbak Helena juga yang luar biasa di masyarakat juga perjuangan beliau. Yang paling besar dan paling tinggi untuk wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara termasuk Kecamatan Sepaku, sepemahaman saya itu adalah konflik sosial. Konflik sosial. Ya. Itu bagian dari bencana ya, Bang? Itu bagian dari bencana. Tapi non alam. Non alam. Ya. Apa alasannya? Banyak faktor. Tapi mungkin tidak usah di sini ya, ini panjang nanti. Satu SKS gitu. Oke, yang jelas konflik sosial, tapi saya yakin lah pemetaan itu di teman-teman Kapolres juga kepolisian sudah punya data untuk itu bagaimana mengantisipasinya. Nah, tinggal kita bagaimana kita membangun sebuah sistem kebencanaan yang terintegritas antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Harapannya apa? Ya harapan kita mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu, yang kita inginkan bahwa pengelolaan kebencanaan di Indonesia ya khususnya di tempat kita sendiri itu ibaratkan kita mencet satu tombol kedaruratan itu semua satu rasa gitu ya. Ya, sudah langsung bergerak gitu. Paham dengan ininya. Nah, saya pikir lebih ke arah sana untuk saat ini. Kenapa? Karena yang ingin kita bangun adalah sistem kebencanaannya dulu. Yang hari ini saya pikir belum sepenuhnya terintegritas. Mungkin seperti itu. Artinya sinkronisasi lintas instansi antar lembaga. Sinergitas. Iya, karena saya bilang
Bukan lembaga aja, semua termasuk partai relawan. dari relawan. Iya. Termasuk relawan, karena saya pikir gini, kalau bicarain tentang masalah bencana, ini butuh kepedulian bukan hanya orang-orang yang hari ini rutinitas beraktivitas di wilayah itu, Pak ya. Ya, Bukan. Tapi ini butuh kepedulian kita semua. Tanggung jawab semua. Nah, ini menarik Bang. Kalau bicarain tentang masalah bencana di Kabupaten Penajam Pasir Utara, baru-baru ini juga ada kejadian longsor kayaknya. Sudah baru ini ada kejadian longsor. Walaupun memang titiknya ya itu juga. Titiknya ya itu juga. Dan syukurnya, nah ini Bang, yang agak sedikit menggelitik buat saya ya. Ini kan kita udah tahu nih pemetaannya nih. Bahwa ini titik posisi bencana nih. Banjir, longsor, ini yang biasa kita dapat ya. Walaupun bukan dengan posisi yang tidak begitu besar, tapi kan mengantisipasinya ketika kemudian ini sudah jadi IKN dengan jumlah penduduk yang tambah meningkat, kita takutnya ada korban jiwa yang kemudian ditimbulkan. Itu yang kemudian mesti kita antisipasi. Dari kondisi yang ada, harusnya kan ada pemetaan sejauh mana nih? Saat ini Abang memandang sudah nanti sini kita ke Mbak Helena. Walaupun sebenarnya saya tahu banget ini Mbak Helena. Sebelum kita ke Mbak Helena, saya tanya dulu itu Bang, sejauh mana sebelum itu terjadi. Mbak Helena ini adalah orang yang saya bilang ada 2 orang di perempuan di Penajam Pasir Utara. Menurut saya cukup luar biasa khususnya bicara tentang bencana ya. Karena selain kita aktif ngeliatin aktivitas beliau, dia juga aktif sampai urusan hal-hal yang sosial. Ada 2 orang, itu Mbak Helena dan Bu Nurlela. Yang saya tangkap itu begitu. Saya bilang, saya dulu pernah pengen ngajak podcast di tempat saya Mbak. 2 wanita super. Rencana mau tak gitu. Tapi hari ini kita ngomongin BPBD. Karena Mbak juga ngurusin kebencanaan. Bang, gimana Bang untuk antisipasinya Bang? Antisipasinya? Iya. Nah, saya pikir kalau antisipasi enggak lain, ya. harus langkah apa ya? Pandangan ya. Nah, pandangan, karena abis ini saya minta Mbak Elena yang akan tanggapin sejauh mana BPBD udah berbuat. Ya. Jadi kita kembali lagi mungkin ke hal dasarnya, basicnya ya, ketika kita bicara kebencanaan. Kultur orang kita ini, biasanya kan nerimo, orang Jawa kan nerimo. Wes banjir. Alah, biasa rek. Sudah longsor. Alah, orang sudah biasa hujan, tanah lunyu kan, lunyu, longsor kan kayak gitu. Tetapi ada hal di sini, kalau pandangan saya, hal yang biasa tetapi terjadi berulang-ulang terus, ini berarti ada sesuatu yang yang luar biasa nih ke depannya nih. Langkah apa yang harus dilakukan selain edukasi? Dalam mitigasi itu kan kita bicara edukasinya, langkah apa ya, kami juga selalu menyampaikan ke masyarakat, ke warga kami sendiri, bahkan ke BPBD gitu. Nah, itu kita sharing. Oh iya kan, sharing. Kita sharing, kita sampaikan. Tapi berharap juga pemerintah daerah artinya untuk membuat sebuah langkah-langkah preventif dalam hal pengurangan resiko bencana. Kenapa? Karena tadi titik-titiknya sudah tahu. Kita sudah tahu. Kita mau berbicara banjir, titiknya kita udah tahu. Longsor, titiknya kita tahu. Udah tahu ya kan. Penyebabnya abrasinya juga. Udah tahu posisi di mana. Langkah-langkah mitigasinya ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, kami masyarakat mendorong, sepemahaman kami dalam mitigasi kan ada 2 tuh, ada mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Nah, yang struktural ini kita berbicara regulasinya. Terus betul. Yang non struktural bagaimana kita pencegahan dalam bentuk fisiknya nih. Nah, ini kan nggak bisa kalau kita masyarakat. Paling kita mungkin sama bapak-bapak dari Polri pas ada kejadian paling kita gotong royong ya semampunya. Tetapi untuk metode terapan, teknologi terapan apa semua yang memiliki adalah pemerintah daerah. Nah, ini kami juga mendorong, termasuk dengan regulasi. Kami dorong juga, ya saya senggol juga DPRD juga kami dorong nih, ya kan, kami dorong. Ayo dong pemerintah daerah, ayo dong DPR. Ini PPU belum punya loh Perda Penanggulangan Bencana. Ya kan? Kita belum punya. Tapi kita meskipun belum, tapi kita selalu mengingatkan bahwa pengurangan resiko bencana itu harus dievaluasi paling tidak per 6 bulan.
kita mau jadi IKN, terus kemudian kita belum punya perda tentang penanggulangan bencana. Wow, Iya. wow, wow. Ini ada Mbak Helena nih. Kadang kita sorong-sorong dan. Nah, saya gini, obrolan ini kan jadi sebuah nilai dan itu bisa menjadi nilai pasukan buat semua yang hadir ini punya Iya. berkepentingan. Karena saya bilang perda itu jadi kekuatan teman-teman untuk bergerak. Iya. Seperti itu ya. Nah itu menjadi catatan besar ya. Saya pikir kayak gitu bang. Iya. Kita belum beneran kita belum nggak punya bang. Kita belum punya. Belum punya ya. Atau sudah dirancang atau belum gimana? Kalau Sejauh ini gimana mbak? Kalau untuk manajemen penanggulangan bencana memang masih tahap proses, makanya ini nanti mungkin jadi tugas bagi saya sebagai analis kebijakan publik di bidang kebencanaan nanti ke depan. Oke mbak, sebelum kita ngobrolin itu, karena saya nggak mau lompat ke wilayah perda. Karena nanti kalau saya ngomongin perda, nanti terlalu panjang kita mau minta aturan. Karena hari ini kita mau ngobrolin tentang masalah bencana. Ini sejauh ini BPBD sendiri udah ngelakuin apa nih mbak? Khususnya bicara tentang antisipasi. Terus kemudian apa yang menjadi sebuah keterbatasan teman-teman BPBD? Jangan sampai kemudian BPBD sebenarnya mau berbuat banyak nih, tapi maaf nih, ya kondisi karena bergerak butuh biaya ya. Ya saya bilang gitu ya. Mungkin begitu ya, atau gimana mbak? Kalau di BPBD saat ini memang untuk personil petugas lapangan kita memang sangat jauh kekurangan personil. Demikian juga dengan peralatan, karena selama ini rata-rata peralatan yang kita punya itu semua sudah tua, tua dan bantuan dari BNPB dari dari pusat. Untuk dari daerah sendiri kita memang belum ada anggaran khusus untuk pengadaan kebutuhan kita, terutama kan untuk penanganan di laut, di sungai itu memang kita sangat kurang. Meskipun kita punya armada juga anggaran perbaikannya pun, pemeliharaannya pun juga tidak ada seperti itu. Tidak ada. Ya, cuman ya kita mau, tapi namanya kita sebagai tugas kita untuk di kebencanaan, segala sesuatu baik kekurangan anggaran, fasilitas, sarana prasarana ya kita tetap harus bergerak. Seperti itu. Tetap bergeraknya nih kalau bicara tentang tanggung jawab sih mbak. Kalau sudah bicara tentang tanggung jawab ya mau tidak mau. Apalagi kalau bicara tentang kemanusiaan, ini kan bicara kemanusiaan bang. Ya. Nah kalau kita ngobrolin kemanusiaan, kita ngomongin Pak Kasat nih. Pak Kasat nih. Apa yang terkadang buat agak sedikit pusing nih pak di lapangan ketika sudah ngadapin mau di Bapak tuh udah sampaikan bahwa pola sosialisasi udah diupayakan dilakukan bareng dengan teman-teman di BPBD ataupun relawan. Bahkan saya mau tanya bicara tentang masalah di momentum atau di waktu terjadinya bencana, apa yang paling berat buat teman-teman di lapangan? Begini rekan-rekan ya, kalau umpama ada perannya itu memang agak berat. Masyarakat ini kan kadang-kadang tingkat berpikirnya beda. Cara berpikirnya berbeda ya. Berbeda. Karena ada yang langsung iya, ada yang langsung enggak. Contohnya kita sosialisasi nanti kalau ada longsor atau banjir di tempat aman. Kadang-kadang dia santai-santainya karena merupakan kebiasaan sering banjir di situ kan. Biasa aja gitu. Biasa aja gitu. Ya. Kita dari Samapta, tim patroli juga sering nyamperin yang daerah-daerah titik-titik yang bencana alam ini, bukan bencana alam. Kalau bencana non alam ya kita sosialisasi saja, termasuk melakukan pendekatan persuasif ya. Ya. Kalau bukan persuasif ini preventif dulu. Preventif ya. Karena kita sosialisasi dulu. Setelah mungkin ada kejadian kita siapkan tim. Kita punya personil tim SAR sudah saya latih. Jadi mau longsor, mau banjir sudah kita latih. Ya, kita untuk alhamdulillah biar perlengkapan ada, tapi memang nggak lengkap karena dari Samapta ini kan SAR awal, SAR lanjutnya kan punyanya Brimob sama TNI. Nah, gitu. Ya langkah awal pak ya. Bukan langkah awal, SAR awal. Beda. SAR awal. Kan nanti kan SAR datang ini. Siap. Dari duluan datang nanti ada SAR berikutnya, relawan berikutnya yang lebih kan gitu. Nah, namanya
TRC-nya lah. Nah, betul. SAR ya. Sarawal Ya. kalau Samapta. Ini alatnya terlalu bagus Pak, ini agak Wih, luar biasa. Jadi kalau untuk perannya yang non alam Ah. tadi itu ya anggota sosial tadi termasuk patroli gitu kan. Ada ngobrol-ngobrol, kita ngobrol, ada sambang. Ya. Ada ngobrol-ngobrol apa masalahnya supaya tidak terjadi bencana non alam juga tadi. Kalau bencana alam ke masyarakat ya titik-titik tadi kita sosialisasikan supaya Titik-titik. nyaman. Termasuk menjaga keamanan harta benda dan jiwa. Iya, korban. Berarti selain ngurusin kalau kejadian bencana, sosialisasi ke publik atau ke masyarakat juga dilakukan, Pak ya. Dilakukan. Nah, yang dan kita menariknya agak menariknya di sini memberi penjelasan karena memang agak sulit ya edukasi ke publik bahwa itu bahaya. Iya. Kasarnya kan gitu, Pak ya. Bahaya. Itu bahaya, jangan, Pak. Tapi ya udah mungkin 2-3 tahun atau mungkin puluhan tahun dia di situ banjir paling segitu-gitu juga. Tiba-tiba larut ya. Ya, betul. Ya, Betul. kan sering kejadian begitu, Pak, di lapangan. Di lapangan. Problem di luar itu, Pak, sinergi apa yang biasa dilakukan oleh bareng dengan teman BPBD kalau sudah habis kejadian itu, Pak? Alhamdulillah pas waktu kejadian mungkin kita datang ke sana, mungkin Pak BPD sama relawan kita datang sama-sama dikoordinir sama BPBD. Jadi kita melaksanakan koordinasi dulu, habis itu ke lapangan pencarian korban kalau ada korban. Kalau korban yang masih luka ya kita evakuasi secepatnya, yang hilang ya kita cari ya dengan metode yang mungkin di SAR sudah diajarkan, relawan juga udah melakukan pelatihan, saya udah pernah gabungan sama pelatihan BPBD maupun SAR, jadi saling berkoordinasi ya antara tim 1, tim 2 dan sebagainya itu berkoordinasi untuk pencarian korban dan pertolongan terhadap korban. Ya SAR itu kan pencarian dan pertolongan terhadap korban. Ya. Setelah itu di bawah mau ada korban dibawa ke posko mungkin serahkan sama dinas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Itu Pak. Prosesnya ya saya pikir kalau secara terperinci teman-teman di Polres sudah lalui. Nah gini, Pak, menariknya saya tangkap dari proses yang ada keterbatasan kita khususnya bicara tentang SDM yang terjun langsung, khususnya bicara tentang relawan. Harusnya apa sih yang mesti kita lakukan, Bang? Khususnya bicara tentang masalah karena kan butuh kepedulian ya untuk meningkatkan orang-orang betul-betul peduli, bukan hanya peduli bukan hanya peduli dengan dirinya sendiri, tapi juga peduli dengan lingkungannya. Terkhusus bicara tentang masalah kita butuh tenaga. BPBD keterbatasan tuh. Memperbanyak geladi lapang dan geladi posko. Betul. Itu Gimana tuh, Bang? Mungkin BPBD bisa melaksanakan geladi, memanggil relawan dan instansi-instansi yang mempunyai tim SAR. Memang ada duitnya, Pak, buat gitu, Pak. Kalau nggak ada anggarannya yo. Kalau sebelum COVID memang dulu kita sering melaksanakan latihan bersama, pelatihan TRC, baik dengan Polres, dengan Kodim, baik dengan relawan. Dulu kita sering melaksanakan, cuman selama beberapa tahun terakhir ini memang karena COVID ya. tidak Sibuk kita ngurusin COVID. laksanakan karena memang kita tidak boleh mengadakan kegiatan pengumpulan massa. Tapi ini kan udah ngelandai nih, Mbak. Harusnya kita harus progres nih. Ya, rencananya ke depan memang kita akan laksanakan kembali. Dianggarkan nggak sih, Mbak? Mungkin Mbak Helena nyentil aja kalau ada anggarannya seperti itu. Karena gladi itu perlu, Pak. Karena untuk sinkronisasi dalam penanganan. Karena orang itu tim itu dia punya kelebihan dan kekurangan. Orang nggak akan sempurna. Artinya butuh upgrade. Orang itu di-upgrade pengetahuannya. Timnya ini punya pemikiran begini, timnya ini punya pemikiran begini. Cuma kalau dilakukan gladi, ini yang paling bagus inilah penyeragaman gitu. Betul. Ya artinya produk dari geladi posko, geladi lapang itu sebuah dokumen namanya kontingensi. Jadi ini kita sepakati bersama gitu. Jadi begitu pas ada ya sama tadi ketika bicara edukasi, bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Kita kembalikan ke ini lagi ke pemahaman kita terkait dengan bencana. Kalau selama ini kan kita ya masyarakat sebelum undang-undang
2024 juga itu kan kita lebih terfokus pada daruratnya dan daruratnya. Iya. Perannya jarang ya diperhatikan. lebih kepada darurat. Nah, hari ini kita mencoba pasca Aceh, pasca Ya. Pangandaran, pasca Bantul. Betul, ya. Nah, itu keluarlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu dengan semangat apa? Kita mau merubah paradigma dari yang darurat ini ke preventif, pencegahan, Pencegahan. gitu. Lebih fokus pada pencegahannya. Mhm. Karena pengalaman kita juga di Aceh, korban jiwa banyak apa semua sampai tsunami 2 kali kan waktu Ya, itu. betul. Ada satu wilayah yang memang dari awal tsunami waktu itu sampai berakhirnya kita tim tanggap darurat itu nggak tersentuh oleh tim dan tidak tersentuh oleh bantuan. Makanya teman-teman yang aktivis kebencanaan, aktivis sosial kemarin itu mendorong nih pemerintah bersama TNI dan Polri, mendorong pemerintah untuk ada satu regulasi. Kita rubah nih pola pikir kita terkait kebencanaan, tidak hanya darurat saja, tetapi kita harus lebih mengutamakan pencegahannya ketimbang darurat. Karena kalau ke darurat itu kan sudah terjadi, Dan. Jadi betul. Ya. Sama kita ini kan ya biasa kalau kita dengan masyarakat ya, anggaplah kita di pantai gini. Iya. Nah, di pantai Mas Hasan mungkin lagi nyantai-nyantai nih di pinggir. Nah, saya tiba-tiba datang. Langsung aja ya, nyelonong aja duduk, berdiri-berdiri kan santai ngeliat pemandangan. Tapi saya posisi ada di bawah pohon kelapa yang melambai-lambai begini kan. Nah, Mas Hasan dari awal sudah ngeliat tuh. Mas, jangan di situ, itu ada kelapa tua. Nah, itu hal apa yang dilakukan? Itu kan preventifnya tuh, pencegahannya. Ya, tapi namanya kita ngeyel masyarakat, ada yang ngeyel apa semua. Neduh di Enggak lah ya kan, enggak lah. Nah, Eh. begitu tiba-tiba lagi nyantainya saking enaknya, nggak sadar, tapi Mas Hasan mungkin masih ini jatuh ini kelapa nih. Nah, tiba-tiba jatuh kelapanya. Mas Hasan teriak, "Mas, awas. Kelapanya jatuh." Begitu awas itu kan kelapa udah jatuh. Udah jatuh. Nah, itu darurat. Darurat sudah. Darurat begitu jatuh, entah jatuhnya Di di samping tanah, di samping atau kena kepala, Eh. ya kan? Darurat yang terjadi ini apa tindakannya? Ya tadi Pak Kasat sampaikan ya, dengan BPBD lakukan tindakan. Ya tapi sifatnya kalau logistik dan kedaruratan ini sifatnya penanganan pada saat itu, Iya, ya kan? Pak. Nah, pasca dari itu bagaimana nih dengan pohon kelapa? Ya. Apakah ditaruh rambu, larangan? Ah. Nah, analoginya seperti itulah. Ya, gitu. Biar enak kan? Iya. hari ini itu belum dilakukan, Bang. Hah? Nah, nanti Gitu. Mudah-mudahan lah nanti. BPD biar bisa mengusulkan. Siap. Maksudnya Bapak itu. Mbak, ya memang problem kita ya bicara tentang masalah kebencanaan ini bukan hanya bicara tentang masalah kesiapsiagaan teman-teman ya, tapi memang ada problem besar ya, terlepas dari bicara tentang SDM tadi. Gimana, Pak? Mungkin kita tidak perlu bahas ke situ dulu, tapi saya ingin sampaikan bahwa dari BPBD untuk kesiapsiagaan penanganan bencana di wilayah PPU ini di setiap desa itu sudah kita bentuk namanya Destana, Desa Tangga Bencana. Jadi di setiap desa itu ada tim. Ini upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh teman-teman BPBD ya. Iya. Tugas dari mereka adalah melakukan juga mitigasi di daerah masing-masing yang mana potensi di daerah mereka yang bisa menyebabkan Potensi bencana ya. bencana seperti itu. Juga dari Polres juga bekerja sama dengan BPBD juga ada membentuk masyarakat peduli api. Itu fokusnya ke karhutlah Karhutlah. seperti itu. Posisi kita sering juga kebakaran hutan, Bang. Bukan kebakaran hutan, kebakaran gambut gitu. Lahan ya, lahan. Kebakaran gambut. Dan itu saya pikir gini, butuh ya susah juga sih kalau yang bakar orang Belakang. yang berladang. Ya susah juga, makanya hari ini ya saya nangkapnya gini, dan terkadang agak dilematis ya. Teman-teman dari kepolisian itu dihukumi, dia cari makannya nanam gitu. Saya nangkapnya gitu, tidak dihukumi nanti yang lain ikut contoh. Itu juga terjadi, Dan. Ya itu kita sosialisasi. Karena apa, kalau sampai dia bakar, jadi merembet kemana-mana kan resikonya tinggi. Iya. Termasuk
resiko tadi, resiko. Tapi kan ada aturan dan ya, ada aturan ya, ada aturan berapa aturan. luasan, berapa kemudian dibakar dan bagaimana cara membakarnya, begitu ya prosesnya. Dari semua ini, dari permasalahan yang hari ini kita hadapin berulang, karena saya bilang berulang. Kenapa saya bilang berulang? Karena begitu musim hujan, Banjir. kita mesti ada banjir. Terus kemudian begitu musim kemarau, walaupun memang belakangan ini alhamdulillahnya enggak separah-separah dulu ya. Entahlah apakah alam sedang mendukung kita atau bagaimana, saya nggak tahu. Walaupun anggaran tidak sedang mendukung kita. Oke Bang, karena saya pikir ada waktu juga yang masih kita batasin. Saya minta statement kita semua, terkhusus bicara tentang masalah kebencanaan. Ya. Dari yang tuan rumah dulu deh. Statement terakhir buat masyarakat kita terkait khusus bicara tentang kebencanaan. Ya, dari saya Kasih Mapta untuk bencana, moga-moga di PPU masyarakatnya akan sadar bahaya bencana alam maupun non alam. Untuk sama-sama instansi dan relawan kita berkoordinasi dan bekerja sama dan mau bekerja untuk penanggulangan baik pranya pas kejadiannya maupun paskanya. Siap. Supaya kita mendukung IKN di PPU ini lancar pembangunannya dan tidak ada hambatan dikarenakan suatu bencana. Terima kasih. Mantap. Kayaknya sudah belajar ya, padahal maka dadakan dan ya. Baru dipanggil tadi. Oke, Semua dadakan kayaknya. Oh, dadakan ya. Baru dipanggil tadi. Ngerasa di prank ya, ngerasa di prank ya. Oke. Siapa dulu nih ya? Bang Jaronto dulu. Bang Jaronto dulu. Bang Jaronto dulu. Nanti BBBD kan ya. Saya pancing bawang aja nih Ya, Mbak Helena. pancing. Ya mungkin salah satu poin juga, karena kalau kita mau berbicara terkait dengan pengurangan resiko bencana, dan itu kan biasa kan kita bicara ada rumus tuh ya kan, mulai dari bahayanya, kemudian potensi kapasitas. Nah, saya coba mungkin mau masuk ke ranah kapasitasnya nih. Kapasitas ini kemampuan kita, baik masyarakat, pemerintahnya, TNI Polri-nya. Nah, ada hal yang dilema juga kalau saya bisa sampaikan, bahwa memang terkait dengan kebencanaan kita tidak hanya berbicara dalam konteks regulasinya juga, sumber daya manusianya juga, nah, kemudian dari tadi Mbak Helena sampaikan anggarannya, karena itu juga sangat penting. Ya mudah-mudahan melalui bincang-bincang kita ini juga bisa menjadi perhatian semua pihak, apalagi yang memiliki wewenang di sini, punya kepentingan terkait dengan anggaran. Kita bicara kan tadi sebelum pra pada saat dan pasca. BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara, saya pikir kita harus aplaus dengan BPBD Penajam Pasar Utara. Betul. Beberapa kegiatan kebencanaan saya bilang ya cukup berhasil teman-teman di BPBD untuk melaksanakannya. Cuman ya memang ada keterbatasan itu, dalam hal ini mungkin anggaran. Nah, satu hal mungkin yang berkaitan dengan anggaran kebencanaan. Tadi kita bicara terkait dengan Perbup ya, Perda kebencanaan, termasuk anggaran kebencanaan. Nah, sampai hari ini BPBD ini tidak memiliki pos anggaran kebencanaan. Padahal setahu saya ini bahasa undang-undang saya sampaikan, bahasa undang-undang peraturan pemerintah juga di PP 22 tahun 2008 itu ada anggaran kontingensi, ada dana kontingensi. BTT itu. Bukan BTT. Dana kontingensi. Dana kontingensi ya, dan ya. Kemudian ada namanya dana on-call. Dana kontingensi digunakan pada saat apa? Pra tadi. Pra bencana, ya dana kontingensi itu bisa digunakan. Pada saat kejadian atau tanggap darurat, nah ini menggunakan dana on-call karena siap pakai. Kemudian setelah pasca kejadian itu ada rehab rekon. Nah, di situ. Nah, ini yang belum ada. Saya coba mengingatkan juga ke teman-teman BPBD,
ayolah sama-sama. Kalau butuh ya kita mungkin dari masyarakat, dari TNI juga Siap. akan sampaikan nih ke atas Iya, nih, kita TNI. dorong-dorong nih. Termasuk ya mudah-mudahan didengar juga sama DPRD kan, Iya. sama Pak Bupati juga didengar. Iya. Karena Kasihan penting, Mbak. karena sampai hari ini yang kita gunakan mungkin BTT ya Mbak, Iya. Mbak Len ya. Nah, Kebanyakan BTT. BTT ini nanti akan ketemu dengan kalau masalah pada saat sebelum, saya pikir tidak ada masalah karena ada waktu. Iya. Pasca juga ada waktu, tetapi ketika darurat terjadi sama kayak orang mau kejatuhan kelapa tadi, Ya, itu bisa kan on. saat Harus itu standby. Iya. On. harus on call, harus standby. Sementara ketika mau menggunakan BTT, Prosedurnya panjang. prosedurnya panjang. Betul. Makan Sempat aja. dikubur dulu tuh orang, baru dananya keluar. Nah, ini mungkin salah satu hal yang bisa kita dorong bersama ya dari untuk rekan-rekan kita di BPBD, karena mereka menjalankan tugas juga sesuai amanat undang-undang Undang-Undang 24 nomor 24 tahun 2007 pasal 5 kalau nggak salah, penanggung jawab penanggulangan bencana adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, yang jadi masalah ini pemerintah daerahnya nggak dikuatkan nih, ya kan, regulasinya Ya, tidak dikuatkan. menarik Bang. Jadi gini, saya nangkapnya bahwa BPBD adalah instansi yang lagi teraniaya aja. Iya, dipaksa untuk Iya, betul. real lah Pak ya. Hari Iya. ini kita ini kan hanya sebagian pendukung Pak ya, yang punya leading sektor ya BPBD. Iya, karena bicara Iya. darurat itu adalah kegiatan yang segera. Aha. Jadi nggak pakai tawar-menawar lagi, yang harus segera dilakukan. Ini nggak bully Pak ya, tapi Enggak. ini kita Ini mendukung. memang saya nguatkan, Pak, ya. kita Apa mendukung. berdasarkan peraturan dari undang-undang. Iya, Jadi itu betul bahasanya ada. undang-undang, itu Ada. bahasa undang-undang. Jadi bagaimana BPBD dalam konteks darurat dia bisa melakukan, sementara dia harus melaksanakan, tapi dia terbatas. Nah, ya kalau pada saat kondisi darurat ini kan nggak ada terbatas. Kita juga kalau pas perang itu kan darurat tuh. Kan sabar Bentar lah. dulu ya. Sebentar dulu, saya sembunyi dulu kan nggak mungkin. Tapi Bang, kondisi ini kan juga bukan karena hal yang diinginkan sebenarnya ya, bahwa memang kondisi keuangan kita lagi bermasalah kan Bang. Ya, terlepas dari itu semua. Benar, makanya kita perlu mendorong bersama-sama terkait dengan Perda Penanggulangan Bencana, karena nanti di situ akan tertuang. Di situ Aku akan mau tertuang. pakai penutup tadi Bang, Abang suruh sebut dulu. Oh iya. Oh iya. Aku mau pakai penutup tadi tuh masalah perda Iya, gitu. iya. Ya disebut lagi tuh perda gitu. Oke, Mbak. Oke, Mbak Helena. Ini statement Iya. terakhir, Mbak. Terus bicara, saya minta ada pesan khusus untuk masyarakat karena hari ini edukasi itu penting banget. Terlepas hari ini instansi harus bersinergi. Iya. Untuk terkait kebencanaan di Penajam Pasir Utara sendiri, karena saat ini beberapa bulan terakhir ini kan yang kondisi alam kita itu adalah cuaca ekstrim. Iya betul. Cuaca ekstrim yang tiba-tiba hujan terus menerus dengan angin yang cukup kencang juga. Nah, dengan kondisi hujan dan yang cukup deras ini yang sering terjadi beberapa Saat terakhir ini ini kan itu banjir. Aha. Untuk banjir sampai pada bulan ini itu sudah ada 23 kasus. Ada 23. 23 kasus banjir, dan untuk longsor ada 3 kasus. Seperti itu. Jadi kepada masyarakat yang mendiami wilayah yang rawan longsor, apalagi ini musim hujan, untuk bisa ketika ada hujan deras juga dengan disertai angin kencang, ya untuk waspada untuk segera memperhatikan kondisi lingkungannya. Beberapa wilayah longsor yang sering terjadi itu ya di daerah Telemau sana yang memang sangat rawan sekali di daerah Binuang, Telemau. Kalau untuk di Kecamatan Penajam itu kemarin kita lakukan cek itu di daerah Nipa-Nipa, karena memang rumah itu di atas tebing, terus di bawah itu ada rumah itu juga longsor. Sampai sekarang juga masih berpotensi longsor itu Pak. Nah, untuk banjir sendiri di wilayah PPU yang terjadi di PPU itu karena memang disebabkan terjadi pendangkalan daerah aliran sungai. Jadi ketika hujan deras, laut pasang naik, ya otomatis air naik. nggak bisa lari ke laut, karena
dihantam dengan air pasang laut kan, seperti itu. Rata-rata seperti itu yang menyebabkan banjir, dan juga beberapa saluran drainase yang tersumbat itu. pemukiman yang juga Makin padat. tersumbat, dan juga memang pembangunan yang memang harus bersinergi dengan BPBD, karena kebanyakan kayak di daerah Nenang maupun di daerah kemarin yang di sekolahan yang banjir itu, itu disebabkan pembangunan gorong-gorong yang sangat kecil. Jadi nggak sesuai ya? Nggak sesuai. Nggak sesuai wilayahnya, terus kemudian tempat aliran airnya nggak sesuai. Jadi ketika hujan, gorong-gorong itu tidak mampu melewatkan debit air, ditambah dengan sampah-sampah yang menyumbat itu, yang rata-rata menyebabkan banjir. Kayak kemarin di daerah Nenang sama di daerah Sasulu itu seperti itu, pendangkalan sama saluran airnya yang tersumbat. Seperti itu. Artinya butuh kepedulian kita semua. Nah, makanya ketika kita sudah melakukan cek lapangan penyebab banjir, kita langsung bersinergi dengan Dinas PU, kemudian mereka yang menindaklanjuti untuk menyelesaikan persoalan selanjutnya, dan alhamdulillah beberapa daerah juga sudah dilakukan normalisasi oleh Dinas PU. Tuh daerah Nenang juga, daerah Lawe juga sudah dilakukan normalisasi. Mudah-mudahan segera selesai. Yang sudah selesai juga yang di lockdown. Dulu lockdown kan sering banjir di Sepaku itu. Alhamdulillah juga sekarang sudah mulai berkurang, meskipun kadang-kadang sedikit. Jadi tergenang aja, bukan banjir sekarang ya. Genangan ya. Iya. Kenapa genangan? Nah, itulah fungsinya bahwa ketika ada bencana yang kita butuhkan saat sekarang ini, apalagi dengan keterbatasan anggaran kita, adalah kepedulian kita semua dari lintas sektoral, baik dari aparat pemerintah desa kelurahan, dari TNI, dari Polri, dan juga dari teman-teman kepedulian masyarakat di daerah kita sendiri, seperti itu. Karena kalau tidak kita membangun sinergitas, karena bencana ini kita tidak tahu kapan datangnya, bisa-bisa tiba terjadi. Jadi kita memang harus lebih banyak waspada, peduli. Intinya kepedulian lah. Oke, terima kasih banyak Mbak. Jadi saya nangkap dari semua ini adalah dari semua diskusi obrolan kita, walaupun rada singkat, saya pikir pengen banyak obrol masih sebenarnya, tapi ini ada waktu Bang, ada waktu yang dibatasi, dan saya berharap obrolan ini tidak hanya ngobrol di sini, ada lanjutan nanti ke depan, insya Allah. Mudahan saya pengen itu langsung ada kepala dinas, terus Kapolres, terus Dandim di sini kan kita duduk obrolin ini, ngomongin tentang bencana, ramai kayaknya, karena bahkan bupati kalau perlu kan bareng di sini. Nah, dari momen hari ini kita bisa tangkap sesuatu bahwa sinergi itu sangat penting di momentum ketika kemudian ada terjadinya bencana. Tombol merah yang serempak punya rasa yang sama ketika kemudian terjadi sebuah bencana, itu harusnya bisa kita rasakan semua. Terlebih lagi dengan kondisi teman-teman yang hari ini fokus bicara tentang bencana, bisa disupport, bukan hanya disupport bicara tentang pendanaan, tapi juga disupport dari lewat aturan, yaitu Perda. Hari ini daerah jadi ibu kota negara, kita harus siap. Satu masukan lagi kali, boleh? Dari saya, belajar dari banjir yang terjadi seminggu lalu di daerah Sepaku. Itu kami sudah melakukan mitigasi daerah, khususnya jalan provinsi atau jalan negara. Itu mulai dari Pemaluan sampai ke Bumi Harapan itu perlu dibangun jembatan. Kalau hanya dibangun gorong-gorong itu nggak mampu dia. Nggak mampu. Itu hasil mitigasi di lapangan ya? Iya, saya lihat kemarin cek, terutama yang kemarin waktu minggu kemarin itu yang banjir di kilometer 10 Bumi Harapan, sananya dikit turunan itu air kan naik ke jalan, hampir sepinggang itu. Nah, itu saya cek, arusnya kan sangat deras. Ternyata di bawah itu gorong-gorong itu sudah nggak hanya gorong-gorong. Jadi sepanjang jalan negara itu yang dibangun tuh hanya gorong-gorong. Nah, ini mumpung ini mau jadi IKN, mumpung pembangunan mau dijalankan,
Karena sangat sayang kalau kita lihat anggaran pembangunan jalan yang cukup wah. Ini kan jalanan mulai dari Simpang Riko sampai ke Sepaku kan ini lagi Ngomongnya T lagi. Cor-coran, dicor seperti itu. Tapi kalau tidak dilakukan proses antisipasi jangka panjang, jangka panjang, ya percuma, anggaran itu akan terbuang sia-sia seperti itu. Karena apalagi di wilayah Pemaluan itu, ini jalan kiri kanan itu jurang. Yeah. Jadi ketika hujan deras, air nggak bisa lewat. Gorong-gorong ini dibangun pun hanya sangat kecil sekali, seperti itu. Oke, makasih Mbak. Bisa menyebabkan potensi longsor lama-lama kalau tidak segera diantisipasi. Artinya hari ini semua instansi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian mempersiapkan hadirnya ibu kota negara. Bukan hadir ya, karena sebentar lagi katanya informasinya mau groundbreaking. Tapi kita hari ini harus juga siap, baik itu SDM sampai mengantisipasi potensi-potensi apa yang hari ini kita bahas. Mungkin itu dulu, Pak Kasat. Yes. saya pengen sebetulnya, karena saya tahu nih di kepala ini masih mau banyak ya, Bang Jarwanto, Pak Kasat, Mbak Helena, pasti banyak hal. Karena ruangan ini mungkin nggak bisa terlalu lepas ngomong. Nanti kita ngobrol di luar, Bang. Oke, terima kasih. Saya Tasan bersama orang-orang luar biasa ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.